Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas alur baru yang dijanjikan oleh Oda Sensei akan lebih dahsyat dibanding dengan Perang Wano Kuni. Sejak alur Whole Cake Island dulu, Oda Sensei telah menjanjikan jika Perang Wano akan disuguhkan dengan begitu dahsyatnya. Bahkan, editor One Piece membicarakan soal alur Wano dalam sebuah talk show. Tak tanggung-tanggung, sang editor sesumbar kalau Wano akan menjadi alur cerita terbaik setelah Marineford. Oda Sensei juga dikatakan paling bersemangat untuk menggambarkan Wano, jadi ini akan sangat menarik. Saat ini, sejak video ini dibuat, cerita One Piece telah memasuki chapter 990, yang mana pertempuran Wano kini baru saja dimulai di Onigashima. Chapter demi chapternya memang cukup banyak kejutan yang Oda Sensei berikan. Dan wajar saja, nantinya pertempuran ini akan berlangsung sangat sengit mengingat banyak karakter-karakter hebat yang terlibat di sana. Mulai dari dua Yonko yang merupakan musuh terberat Luffy, aliansi Supernova, Ming, bajak laut, samurai dan ninja yang berusaha menggulingkan kekuasaan Kaido di Wano Kuni. Nah, baru-baru ini, lebih tepatnya saat terbitnya One Piece volume 97 dan info seputar SBS terbaru sudah mulai beredar. Saking antusiasnya, dua stasiun di Jepang dilukis One Piece volume 97, yaitu stasiun Shinjuku dan stasiun Shibuya. Nah, salah satu pertanyaan menarik yang dijawab oleh Oda Sensei dalam SBS kali ini adalah mengenai One Piece tamat dalam 5 tahun. Dan Oda Sensei menjelaskan beberapa hal menarik di sini. Nah, penasaran apa saja yang Oda Sensei ungkap di SBS kali ini? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, sebelum kami membahas lebih dalam mengenai SBS, mungkin bagi nakama yang baru mengikuti One Piece bertanya-tanya apa itu SBS. SBS atau Shitsumon Obosusuru dalam versi Indonesia yang berarti silahkan bertanya sepuasnya adalah kolom pertanyaan dan jawaban yang dimulai dalam volume 4 dari manga One Piece, di mana Oda Sensei akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dikirim oleh para penggemarnya dari berbagai negara. Nah, SBS yang ada pada One Piece volume 97, seorang penggemar bertanya kepada Oda Sensei, "Odachi, series One Piece bakal tamat dalam 5 tahun? Banyak temanku yang menangis saat mendengar hal ini. Apakah ini pengumuman publik? Aku jadi ingin berteriak kepadamu. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Tapi, aku tidak mau membuatmu stres." Jawaban Oda Sensei dari pertanyaan itu adalah, yang saya maksud berakhir di situ merupakan bagian paling menarik dari perjalanan Luffy. Saat itulah misteri apa itu One Piece akan terungkap. Saat ini, alur Wano sedang memanas. Jika bajak laut Mugiwara bisa keluar dari sana dalam keadaan utuh, maka kita akan memasuki situasi baru yang akan mengguncang dunia. Sebuah cerita yang belum pernah dipikirkan siapapun. Saya ceritakan spoiler ini agar para fan One Piece bisa bersiap karena ini akan menjadi alur yang panjang yang nantinya bisa menuntun pada cerita final. Tapi untuk sekarang, silahkan menikmati Wano sepuasnya. Aku berharap para pembaca mempersiapkan hati mereka karena ini akan menjadi alur yang panjang dan menyematkan segalanya menuju garis akhir. Tapi sekarang, aku menikmati menulis dan menggambar alur Wano dan sangat bersemangat untuk menyelesaikannya. Sejak tahun 2019, Oda Sensei sudah merencanakan kalau One Piece akan tamat dalam 5 tahun. Kemudian dalam wawancara pada tanggal 27 Agustus lalu, Oda Sensei menegaskan lagi kalau One Piece akan tamat 5 tahun lagi. Pernyataan Oda Sensei pada tahun 2019 dan tahun 2020 tentu tidak sinkron. Karena jika sinkron maka seharusnya menyebutkan 4 tahun lagi, bukan 5 tahun lagi pada tahun 2020 ini. Nah, di SBS kali ini mulai terungkap jika bukan manganya yang akan tamat dalam 5 tahun mendatang. Melainkan, perlu digarisbawahi yang dimaksudkan Oda Sensei adalah Luffy sampai menemukan One Piece akan berlangsung 5 tahun lagi.
Itu artinya akan ada cerita baru atau petualangan baru Luffy yang mungkin ada kaitannya dengan jodoh yang akan didapatkan Luffy setelah dunia menjadi tenang. Jadi, sudah jelas jika manganya tak akan tamat dalam 5 tahun lagi. Dalam SBS yang kami sebutkan tadi, Oda Sensei juga mengatakan kalau saat ini situasi telah memanas di Wano Kuni. Tapi kalau Luffy bisa berlayar lagi dari sana, akan ada perkembangan skala global di dunia One Piece. Bakal ada cerita menegangkan yang belum pernah kita baca sebelumnya. Dan Oda Sensei akan menggambarkan pertempuran terhebat di sejarah One Piece. Nah, seperti apa pertempuran terhebat di sejarah One Piece itu? Soalnya sejauh ini perang Onigashima saja sudah sangat besar. Namun saat ini situasi di luar Wano memang memanas. Mulai dari nasib Sabo yang misterius, terjadinya sesuatu pada perwakilan kerajaan Alabasta, sampai Shichibukai diserang karena organisasinya dibubarkan. Kita mungkin bakal melihat perang yang melibatkan semua pihak yang tersisa nantinya. Nah, setelah alur Wano akan memasuki alur yang disebutkan Oda Sensei sebagai alur terpanjang dan pertempurannya juga lebih dahsyat yang menuntun Luffy mendapatkan One Piece. Apakah ini isyarat jika alur Elbaf yang sebelumnya digembor-gemborkan oleh banyak fan One Piece dunia tak akan ada dalam cerita selanjutnya? Nah, sampai saat ini belum ada kejelasan apa wilayah yang akan Luffy datangi setelah Wano Kuni. Apakah langsung menuju ke Laugh Tale? Tentu kami yakin belum, mengingat sampai saat ini Luffy masih mengkoleksi 2 Road Poneglyph. Sedangkan untuk menuntun Luffy sampai menuju ke Laugh Tale, ia harus menemukan 4 Road Poneglyph. Itu artinya Luffy harus mendapatkan 2 Road Poneglyph lagi. Nah, jika Luffy mampu mengalahkan Kaido, maka ia akan mendapatkan Poneglyph yang ketiga di Wano Kuni. Lalu, di mana keberadaan Road Poneglyph yang keempat? Bisa jadi Oda Sensei akan menuntun Luffy untuk mendapatkannya di suatu tempat yang baru kita kenal, atau memang tempat tersebut tak asing bagi kita. Ini masih menjadi rahasia bagi Oda Sensei dan juga timnya. Dalam One Piece volume 97 ini ada berita buruk yang juga diungkapkan oleh Oda Sensei, yaitu mengenai penglihatannya yang mulai memburuk belakangan ini. Kata Oda Sensei, aku tidak bisa melihat benda yang kecil karena penglihatanku mulai memburuk belakangan ini. Hal itu seperti aku tidak bisa melihat mimpiku jika aku tidak memakai kacamata saat mau tidur. Oda Sensei pernah mengeluhkan penglihatannya juga sekitar 3 tahun yang lalu. Karena alasan ini pula, Oda Sensei juga mulai jarang sekali menggambar Pandamen. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.